Pengertian etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam menciptakan etika bisnis, menurut Dalimunte dalam Haris menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Pengendalian diri. Perilaku bisnis dapat mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. B. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Etika perbankan ialah suatu kesepakatan para bankir yang merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai value mengenai hal-hal yang dianggap baik serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang baik. B. Bisnis perbankan dalam Islam. Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi dalam Islam, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk ini, Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah akhlak maupun syariah. Dua komponen yang pertama, akidah dan akhlak, sifatnya konstan dan tak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. 1. Operasionalisasi sistem syariah. Dalam sebuah lembaga keuangan, untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam. Prinsip operasional perbankan syariah, yaitu yang pertama, prinsip simpanan murni. Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiyah. Yang kedua, bagi hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Yang ketiga, prinsip jual beli dan margin keuntungan. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Yang keempat, prinsip sewa. 2. Produk bank syariah dan BPR syariah. 1. Produk pengerahan dana ada 4, yaitu A. Giro wadiyah, yaitu dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Yang B. Tabungan mudorobah, yaitu dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank. Untuk memperoleh keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Yang C. Deposito investasi mudorobah, yaitu dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang D. Tabungan kurban, yaitu simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. 2. Produk penyaluran dana ada 5, yaitu yang A. Mudorobah adalah bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Yang B. Salam, yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atau pesanan pihak lain atau pembeli.
Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Yang C. Istisna, yaitu pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Yang D. Murobaha, yaitu pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang E. Musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan. Pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. C. Prinsip dan etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran pertama melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Bisnis ini harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Orang-orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak, dan berdosa besar. Sedangkan orang yang menghindari akan selamat dan mendapat kemuliaan. Kedua bisnis ini tidak boleh mengandung unsur riba. Ketiga, kegiatan bisnis ini juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takar ketimbangan atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, sehingga dalam praktek bisnis timbangan harus disempurnakan. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Karena pelaku bisnis dilarang berbuat zalim baik dari dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Namun secara prinsip etika bisnis Islam menurut Qardawi harus memenuhi persyaratan akidah, sidik, fathonah, amanah atau jujur, dan tablik. D. Penerapan etika bisnis Islam dalam operasional bank syariah. Etika dan kewajibannya sehubungan dengan tugas di lingkungan perbankan untuk setiap petugas bank, bankir, maupun pimpinan sebagai berikut. A. Bank wajib memberikan laporan pada Bank Indonesia untuk mengetahui posisi perbankan dan moneter serta kegiatan perekonomian, dan pemerintah dapat menentukan kebijakan ekonomi dan moneter. B. Setiap bank wajib mengumumkan neraca dan laporan rugi laba yang sebenarnya tiap tahun dengan diterbitkan pada surat kabar agar masyarakat dapat mengetahuinya. C. Bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan. D. Petugas bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan tentang keuangan nasabahnya di luar kepentingan dinas dan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara arsy atau surat-surat antara bank dengan nasabahnya. E. Dalam hal pembayar pajak, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak pendapatan atas gaji, upah, atau honorarium para karyawannya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan. F. Bank harus mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan para nasabahnya. G. Bank juga harus memberikan nasihat yang objektif, tidak memihak dan tidak mengikat bagi para nasabahnya. E. Hubungan bisnis dan moral. Ketika etika dikaitkan dengan komunikasi bisnis, maka etika harus menjadi dasar pijakan sekaligus landasan moral dalam membangun tata usaha terhadap semua sikap dan kegiatan bisnis secara individu atau kelompok dalam berkomunikasi. Dengan demikian, tanpa etika komunikasi bisnis, semua kegiatan dinilai tidak etis. Dalam dunia bisnis, awal perencanaan dari bisnis itu sendiri adalah bagaimana dapat berkomunikasi antar pelaku bisnis dan pelanggan sesuai dengan landasan moral agar terjalin kegiatan bisnis yang baik. Menurut Carl Whelan, seperti yang dikutip oleh Mafri Amir 1999,
paling tidak ada 4 moralitas yang dijadikan pedoman etika berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Sikap kejujuran sangat penting dalam komunikasi karena memiliki dampak yang cukup luas di masyarakat. Kedua, accuracy atau keakuratan informasi. Keakuratan informasi seseorang pelaku bisnis dapat dikatakan sebagai komunikator. Ketiga, bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam penyampaian berita dengan mengutamakan unsur perdamaian dan kebaikan selama apa yang disampaikan. Keempat, adil dan tidak memihak. Seorang komunikator tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran sesuai dengan fakta seorang tersebut. Dapatkan dalam komunikasi jika ada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan yang tidak benar dan fitnah orang tersebut.